tematik dulu ya. Nah, lanjut tadi. Pembelajaran terpadu. Nah, ini tadi kan tadi ya, apabila topik atau tema menjadi pengendali, ya kira-kira mirip sama dengan tadi tematik pula. Ada tematik. Di mana di situ lebih besar, atau kalau kita perhatikan di sini, di dalam pembelajaran terpadu itu peran aktif siswa lebih besar daripada peran guru, di mana guru hanya sekedar sebagai fasilitator, sebagai mungkin motivator, tetapi yang aktif di dalam pembelajaran terpadu itu adalah lebih besar ada pada siswa. Nah, bagi kita lihat ke sini. Sini tadi ada kata holistik. Ya. Ada kata holistik. Nah, karakteristik pembelajaran terpadu, karakteristiknya atau ciri khasnya. Antara lain adalah disebutkan bersifat holistik, karena suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa bidang studi, sekaligus tidak dari sudut pandang yang terkutak-katik. Jadi dilihat dari secara keseluruhan ya. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena atau gejala-gejala dari segala arah dengan segala sisi, membuat siswa menjadi lebih arif dan bijak di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di hadapan mereka. Jadi karakteristiknya satu adalah holistik. Jadi secara keseluruhan. Ibu Bapak. Nah, kembali lagi Ibu. Ini kita lihat cara singkat. Nah, karakteristik pembelajaran terpadu diantaranya adalah bersifat holistik. Bersifat apa itu holistik? Nah, tadi sudah jelaskan mungkin secara singkat. Holistik itu adalah secara holistik, secara keseluruhan. Jadi tidak melihat nanti di dalam kegiatan sepertinya terkotak-kotak, tetapi dilihat secara keseluruhan, menjadi utuh. Menjadi sebuah, makanya disebut dengan sebuah tema. Ada tema. Lagi Ibu, setelah karakteristik, lanjut. Nah, ada kata bermakna. Jadi ada tadi holistik, ada kata bermakna di dalam pembelajaran terpadu. Nah, mungkin bisa dibantu, bisa saya membacakan itu. Holistik bermakna. Menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalahnya yang nyata di dalam kehidupan. Nah, ya, jadi maksud 3, otentik pembelajaran terpadu juga memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Jadi itulah secara singkat ya Bu. Nah, jadi mengapa otentik? Dikatakan mengapa otentik? Otentik itu, mengapa otentik? Otentik itu adalah bisa dibantu Bu.
karena mereka memahami dari hasil belajar sendiri. Dari hasil interaksinya dengan fakta dan peristiwa, bukan hasil pemberitahuan guru. Informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya lebih otentik. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Yang kelima, siswa sebagai aktor pencari informasi dan pengetahuannya. Iya, Ibu, bagus ya. Pemahamannya udah. Nah, kembali. Kita lanjut dulu. Ada lagi berikutnya 3, 4 ada aktif ya. Aktif. Ya. Aktif pembelajaran Jadi ada holistik, ada beberapa. Bisa dibantu, Bu? Aktif pembelajaran terpadu dikembangkan dengan berdasar kepada pendekatan discovery diri. Siswa terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan proses evaluasinya. Pembelajaran terpadu pada dasarnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa. Nah, mungkin situ Ibu bisa menangkap kalau tadi di dalam praktik keseharian kita mengenal dengan istilah tematik. Nah, di dalam makul ini ada pembelajaran terpadu. Berarti Ibu bisa menangkap ada perbedaan antara tematik dengan pembelajaran. Ibu kita kembali di sini. Tadi di sini ada kata pembelajaran terpadu dikembangkan dengan berdasar kepada pendekatan discovery. Ibu mungkin bisa memberikan penjelasan kira-kira pendekatan discovery dan inquiry itu apa, Bu? Pendekatan discovery dan inquiry. Apa itu? Istilah ini kurang apa, Bu? Kira-kira, Bu? Ada pendekatan discovery, inquiry. Masih ingat Ibu Bapak? Model yang dimaksud dengan pembelajaran discovery adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada satu kesimpulan. Discovery terjadi individu terlibat terutama dalam proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Iya, Ibu. Mantap. Kalau Bapaknya, Pak, dari Bapaknya pembelajaran discovery dan inquiry. Pembelajaran yang seperti apakah itu? Pembelajaran. Semua kanan, kayak gimana sholat? Pendekatan discovery dan inquiry, pendekatan discovery inquiry itu kalau menurut Bapaknya kira-kira mana Bapaknya tadi nih? Halo Bapaknya, Bapak Rahmadi. Halo Bapak Rahmadi. Halo Bapak. Iya, gimana Bapak Rahmadi? Dengan kata ini, dengan kata pendekatan discovery dan pendekatan discovery dan inquiry. Di dalam pembelajaran, di dalam proses belajar mengajar ya, di dalam proses mengajar ada pendekatan, ada metode ya, ada pendekatan, ada metode, ada strategi. Ya, Pak Bu. Di dalam
kegiatan belajar mengajar, ada strategi mengajar, ada metode mengajar, ada pendekatan mengajar, ya kan Bu? Strategi mengajar adalah bla 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 bla. Pendekatan mengajar adalah bla 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 bla. Nah, jadi kita sini di dalam pembelajaran terpadu, ya, di dalam pembelajaran terpadu, tadi adalah mengenal ada pendekatan discovery, ada mengenal pendekatan discovery, inquiry. Bagaimanakah yang dimaksud dengan pendekatan discovery inquiry? Ataukah apakah maksud dari pendekatan discovery inquiry? Ini gimana Bu? Orang hanya memberi sekedar dorongan pian. Nanti lebih jelas bisa dibuka modul. Buka modul sambil pendekatan discovery inquiry. Tadi sudah disebut oleh teman kalian. Mungkin bapaknya kira-kira? Bapaknya? Atau bagaimana pendapat Rahmadi? Bapak Rahmadi? Halo. Ya, halo Pak. Kedengaran suara saya Pak? Oh ya, dengar jelas. Mantap suaranya. Kalau Dan discovery mencari atau sedangkan discover mana? Izin minum. Yang dimaksudkan dengan pendekatan discovery inquiry adalah seperti itu. Kira-kira maksudnya apa ya kira-kira pendekatan discovery inquiry? Atau ibu yang lain bisa menambahkan pendekatan discovery inquiry. Maksudnya adalah pendekatan yang mana Bu, Pak? Siswa Ya, yang melibatkan siswa atau melihat dari minatnya. kalau suara atau perahu jukung kapal itu. Gimana Bu? Pendekatan discovery inquiry adalah pendekatan Ibu mungkin yang dilakukan mendapat jawabannya sendiri. Kalau soalnya Pak, mendapatkan pemecahan masalah sendiri. Soalnya di mana? Oh iya dengan bagus. Iya. Oh iya. Mantap Bapak ya. Mantap. Ini masukkan. Gimana Ibu? Mantap Ibu nih. Bapaknya mantap, ibunya mantap. Ya. Jadi ini masukkan beri
pendekatan discovery inquiry. Ini bahasa aja lah Bu, bahasa discovery inquiry. Kalau kita terjemahkan bahasa kita sehari-hari, discovery ini apa Bu? Kita bahasakan bahasa kita sehari, discovery bahasa kita. Iya, nah, betul, mencari seorang, kemudian mencari seorang, kemudian mendapatkan seorang, ya, mencari seorang, mendapatkan seorang. Akhirnya inquiry, jadi mencari seorang, mendapatkan seorang. Tidak bergantung dengan orang. Jadi belajar seorang aja lah. Sudah ini habis sudah. Dan belajar seorang dapat seorang. Cuman hanya ada pendampingan. Pian baca lagi betul Pian. Beri tugas itu nah. Udah habis selesai. Ada kan sampai di sini pertanyaan Bu? Atau mungkin yang kita diskusikan dengan pembelajaran terpadu. Ada pengertian pembelajaran terpadu, kemudian kita hanya melihat hakikatnya itu apa pembelajaran terpadu. Sampai di sini ada yang kita diskusikan. Nanti kita berdiskusi lah, ini lebih banyak berdiskusi. Kalau ini lebih banyak kita ceramah sedikit. Hanya pertama. Silakan Ibu. Izin minum lagi lah. Silakan ada yang sudah buka modulnya. Ada yang didiskusikan? Nah. Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit. Ibu Bapak, makul kita adalah berpraktik. Maksud dari berpraktik itu, Ibu Bapak setelah menerima mata kuliah ini sebagainya, maka Ibu Bapak akan menerapkan di kelas masing-masing. Ibu Bapak akan melakukan kegiatan di kelas masing-masing. Kemudian nanti Ibu Bapak akan menampilkan hasil pekerjaan Ibu Bapak di kelas masing-masing. Dalam hal ini adalah di kelas TWIP. Di kelas TWIP. Artinya Ibu akan tampil di muka layar sebagai seorang yang akan mengajarkan pembelajaran. Jadi ini Bapak di garis bawahi. Jadi makul kita adalah berpraktik. Nah, sebelum melakukan kegiatan praktik berarti ada simulasi. Nah, berkaitan dengan praktik berarti kerjaan akan membuat RPP. Apa itu RPP? Ibu Bapak tahu semua kan RPP ya Bu? Apa itu RPP? Tahu semua. Apa Ibu kira-kira RPP Bu? Halo Ibu. Halo Ibu. Jadi ini persiapan Ibu Bapak. Ibu Bapak dituntut membuat RPP. Apa itu RPP? Rangkaian pembelajaran Rancangan ke rencana? Rancangan RPP. Rancangan pelaksanaan pembelajaran
Iya, Rancangan pelaksanaan pembelajaran. pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi Pembelajaran. itu Belajar. dituntut nanti Ibu mempersiapkan itu. RPP rancangan. Apa tadi P-nya satu P pertama rancangan Pelaksanaan pembelajaran. Dan ya, pelaksanaan pembelajaran. Ya. Adakah perbedaan rancangan dengan rencana? Tadi kan ada yang menyebut rencana, katanya rencana pelaksanaan pembelajaran, tapi ada yang menyebut rancangan pelaksanaan pembelajaran. Adakah perbedaan rancangan dengan rencana? Ibu, gimana Bu? Yang mana yang benar? Rencana kah, rancangan kah? RPP itu nah. Pengertian RPP. Pengertian RPP itu rencana kah, rancangan kah? Rencana, Pak. Rencana. Rencana. Ada rancangan nggak? Ada rancangan nggak Bu? Atau sama aja kira-kira rancangan dengan rencana? Samakah rancangan dengan rencana? Coba jangan sampai apa itu kira-kira rancangan kah, rencana kah? Atau sama kah artinya? Gimana Bu? Samakah rencana dengan rancangan? Sama kayaknya Pak. Sama kayaknya. Kayaknya ya. Kalau kayaknya berarti adakah perbedaan rancangan dengan rencana? Ada kayaknya gitu baik gitu Pak. Iya lah Pak. Mungkin kalau rancangan itu agak lebih matang, Pak. Oh, iya. Kalau rencangan? Kalaunya rencana itu mungkin susunan kegiatannya aja dulu. Kalaunya rancangan itu lebih matang menurut saya. Iya, lebih matang. Jadi kalau rencana masih mangkal itu itu kan. Ada yang lebih matang, ada yang mungkin belum matang atau setengah matang lah kira-kira. Jadi yang benar rencana atau rancangan? Rencana, Pak. Rencana Pak. Rencana. Tetap yakin rencana. Jadi nanti yang benar adalah rencana, itulah rencana. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi bukan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Setegas itulah nanti ya. Jadi kalau ditanya RPP itu rancangan atau rencana? Nah, nanti Ibu lihat lagi situ. Rancangan kah, rencana kah? Lihat pula. Supaya Ibu lebih memahami aja itu. Rancangan kah, rencana lah. Biasanya kalau di sekolah itu RPP rencana pula. Ya, rencana. Tinggi Ada rencana. mungkin menuliskan rancangan. Nah, kalau di dalam pembelajaran terpadu di sini nanti Ibu dituntut untuk membuat RPP, maka itu adalah rancangan ya, rancangan pembelajaran terpadu. Jadi membuatlah rancangan. Ibu hanya merancang tentang kegiatan pembelajaran terpadu. Rancang dahulu, kemudian bisa dilanjutkan dengan rencana. Ya. Jadi ada istilahnya rancangan, ada istilahnya rencana lah. Jadi bisa jadi dua. Ada rancangan, ada bisa jadi rencana. Dirancang dahulu, kemudian direncanakan. Amin biasanya hanya ini beda-beda tipis lah pula rancangan dengan rencana. Biasanya kalau rancangan ini digunakan untuk konstruksi bangunan ya. Bagaimana merancang sebuah bangunan? Nah kan ini dirancang, tapi bukan merencanakan. Kalau sudah merencanakan berarti sudah melakukan sebuah pekerjaan rencana.
Kalau merancang masih mungkin melihat, memikirkan, ya, dan seterusnya. Jadi merancang. Biasanya dalam istilah konstruksi atau membangun bangunan itu jadi namanya rancangan. Nah, yang dituntut nanti ibu adalah membuat rancangan. Ya. Rancangan berarti ibu pikir-pikir merancang. Merancang pembelajaran, merancang pelaksanaan pembelajaran terpadu. Jadi rancangan ya. Jadi yang pertama nanti tugas ibu mungkin kalau tidak salah itu di pertemuan kedua di akhir masuk pada pertemuan ketiga itu ada tugas pian untuk membuat RPP H namanya, rancangan pelaksanaan pembelajaran terpadu. Nanti bisa dicatat ibu dulu, siap-siap ini. Hanya ini ada hanya disampaikan pembelajaran terpadu itu berpraktik, apa yang dipraktikkan. Nah, kita mengajar. Ya, mengajar. Jadi bisa dilihat di modul-modul pian itu berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Siapkan ibu. IPH namanya. Itu ada nanti tugasnya di akhir pertemuan kedua atau minggu depan. Ibu siap membuat RPP H. Apa itu RPP H? RPP H. Apa itu RPP H? Jadi adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran terpadu harian. Dia ada harian. Sudah siap ibu dengan modulnya, sudah siap ibu dengan bahannya. Anda akan berpraktik. Ada pertanyaan, Bu? Ambil. Jadi ini kita masih membahas tentang pembelajaran terpadu. Apa itu terpadu tadi? Nah, jadi ini sebenarnya kegiatan kita. Ya, jadi pembelajaran terpadu berpraktik. Praktiknya apa? Berarti kita mengajar bagaimana? Mengajar seperti biasa, cuman materinya adalah berkaitan dengan pembelajaran terpadu. Apa itu pembelajaran terpadu? Tadi sudah. Di mana kita akan memadukan beberapa mata pelajaran kemudian diambil dalam satu tema. Biasanya kita kenal di sekolah atau praktik sehari-hari adalah pembelajaran tematik. Namun pembelajaran tematik ada beda dengan pembelajaran terpadu. Makanya kita dituntut adalah rancangan. Demikian Bu, ada pertanyaan? Halo Ibu. Ada nggak pertanyaan? Bu, Pak. Ini. Silakan Bu. Paham Pak tentang tugasnya. Bisa pian ulang kah? Ya nanti tuh nih maksud dari Ibu. Makul kita kan berpraktik Ibu. Maksud berpraktik itu kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan yang dituntut oleh Makul, yaitu di pertemuan ketiga namun ya tugas di pertemuan ketiga, tapi biasanya yang sekarang itu di akhir pertemuan kedua itu ada tugasnya ya tadi Ibu Bapak dituntut membuat RPPH. RPPH tadi singkatan dari rancangan pelaksanaan pembelajaran Harian. Harian, hanya harian. Ya. Yang dimaksud dengan rancangan tadi berarti Ibu sudah bisa memikirkan, membuat, kemudian melaksanakan kegiatan di kelas. Nah, itu. Tapi nanti itu, nah kemudian tugas berkaitan dengan tugas kita
Ada nanti tugasnya itu ada di laman LMS. Ibu Bapak sudah ada yang buka laman LMS ini? Sudahkah buka laman LMS? Misalnya situ ada materi. Ada, Pak. Ada materi lah, ada materi, ada kegiatan, ada diskusi-diskusi di situ. Ya lah Bu. Ada diskusi, ada materi-materi. Nah, tugas juga nanti itu akan Ibu kirim di laman LMS. Jadi nanti di pertemuan kedua disampaikan tugas itu akan dikirim di laman LMS. Tugas pian, apa yang ditugaskan di LMS, pian jawab, pian lakukan, kemudian pian lakukan, pian kirim lagi di laman LMS. Dengan Jadi tugasnya batas-batasnya. kumpul di pertemuan ketiga ya Pak? Iya nanti. Tugasnya itu tugasnya di akhir pertemuan kedua, dikumpul di pertemuan ketiga paling lambat. Ada itu di situlah, ada juga. Ada lagi Bu? Dipresentasikan Kak ada? Ya ada Bu nanti. Jadi kita lebih banyak dipresentasikan. Kayak ini kan kuliahnya berpraktek. Kalau seandainya tidak TWIP, berarti akan melakukan simulasi di kelas beneran. Tapi di sini juga akan melakukan simulasi di kelas TWIP. Jadi dipresentasikan. Ada lagi Bu? Ya silakan. Okay. Iya. Okay. Iya, iya. Jadi kemarin kami mendapat semacam pelatihan singkat gitu loh. Gimana ini ditanyakan oleh peserta. Materi di dalam kegiatan pembelajaran. Sekarang ada istilahnya kurikulum merdeka, ada lagi mengenal dengan kurikulum K13. Kan pula? Nah, oleh OT untuk praktik kegiatan pembelajaran disesuaikan saja dengan petunjuk yang ada. Nah, dalam artian petunjuk yang ada apa? Nah, berarti ini kita mengacu kepada pertama kepada modul. Apa yang ada di dalam modul itu dulu kita kita lakukan. Kemudian bisa kita lakukan modifikasi dengan keadaan yang ada di lapangan atau di sekolah masing-masing. Mungkin ada yang sudah melakukan kurikulum merdeka, tapi mungkin ada juga yang belum melakukan kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka ini sifatnya hanya mungkin masih ada pembatasan. Ya. Ada yang mungkin dilaksanakan di kelas berapa kurikulum merdeka, Pak? Kelas 1 dan 4. Iya. Mandiri. Yang belum atau kesel dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah melakukan merdeka berubah. Maksudnya begini. Di sekolah kita itu sudah melakukan kurikulum merdeka atau belum gitu lah yang pertama. Nah, kan pelaksanaan kurikulum merdeka ini untuk tahun ini ada yang istilahnya apa tadi? Merdeka belajar, itulah ada yang mungkin merdeka berbagi.
Iya Kak Bu. Iya, ada yang merdeka mandiri, merdeka belajar, merdeka Mandiri berbagi, banget. merdeka mandiri. Yang mana tergantung pilihan masing-masing. Begitu mungkin ya, kira-kira. Jadi kesimpulannya, kalau nanti ada tuntutan untuk membuat RPP, kita turuti aja dulu petunjuk yang ada di modul. Kalau di modul menghendaki misalnya kurikulum KTSP, ya kita turuti aja dulu. Mungkin kita lakukan praktiknya di kelas mana yang itu maksudnya. Kira-kira bisa dipahami? Pak, ini membuat Pak, sekali RPP-nya lagi. per kelompok, Kak. Mana Bu? Bu, Membuat RPP-nya sebelum kelompok atau kita individu, jauh, Pak? sebelum kita jauh ke tugas tadi, sebenarnya tugas tadi Bu sebenarnya tuh di nanti di pertemuan kedua ya. Namun ada bagusnya juga kita siap-siap kan ini. Tugas membuat RPP ini karena nanti berkaitan dengan kegiatan praktik Ibu, bisa Ibu buat bersama kelompok, tetapi Ibu Bapak melaksanakannya di tempat masing-masing. Masing-masing. Ya. Artinya RPP-nya itu adalah dapat diklaim, dapat diakui adalah milik Ibu, bukan milik kelompok. Walaupun Ibu bisa membuatnya berkelompok. Maksudnya itu apa Bu? Jadi nanti mungkin di identitas RPP itu menggunakan nama sekolah Ibu dan menggunakan nama Ibu, bukan menggunakan Nama kelompok. iya nama kelompok atau sekolah orang lain. Iya. Nah, bisa dipahami bulan? Iya. Jadi bisa aja PPH-nya itu pian berkelompok. Tapi menggunakan, maksudnya itu nanti kalau membuat tugasnya, tugas kirim di LMS itu berarti tugasnya tugas pian, berarti menggunakan nama sekolah pian, di mana sekolah pian, di mana sekolah pian dan siapa ngaran pian, situ ada ngarannya. Jangan pian buat kelompok. Siap? Gimana Bu? Iya Pak. Ya. Jadi silakan. Silakan Bu. Pak, itu Silakan. RPP-nya tentang mata Halo. pelajaran apa Pak? Aja kah? Oh ya. Nah, kembali ke pembelajaran terpadu. Di dalam pembelajaran terpadu, kalau nanti konkretnya adalah RPP. Pembelajaran terpadu itu didahului dengan mata pelajaran. Jadi di dalam pembelajaran terpadu itu mungkin bisa jadi ada 2, 3, atau lebih mata pelajaran yang kemudian diambil dalam satu tema pembelajaran, dilaksanakan dalam satu kegiatan pembelajaran. Nah, ngarannya terpadu. Kalau nanti ada tematik itu diawali dengan tema, kemudian tema itu dijabarkan diambil dari beberapa mata pelajaran, bisa 2, bisa 3, bisa lebih.
Nah, itu yang membedakan. Kalau pembelajaran terpadu didahului dengan mata pelajaran 1, 2, 3 atau lebih, kemudian ditarik dalam satu tema pembelajaran. Digunakan lagi dengan cara-cara yang berikutnya. Jadi itu sementara ya. Kita kembali ke materi. Ada pertanyaan, Bu? Silakan. Sebelumnya juga mohon nanti hari ini mungkin ketua kelas bersama dengan kawan bisa membagi kelompok. Kita jumlah siswanya ada, siswanya aja. Jumlah anggota ada berapa orang nih? Yang tercatat? Ada berapa? 28, Pak. Ada 28 ya? Iya. Bisa dibagi. Ya, bisa dibagi. Ada 6 kelompok. 28 bagi 6. Ada 4, ada 5 ya? Iya. Ya. Jadi nanti pembagian kelompoknya ini diserahkan sepenuhnya dengan Ibu Bapak, dipimpin oleh ketua. Maunya yang mana kita bagi, ada 6 kelompok. Serah nantilah pembagiannya, mungkin pembagiannya nanti bisa dikirimkan kelompoknya lihat WA, kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti tugasnya bisa di Bapak tulis mungkin di WA. Jadi nanti setelah ini Ibu Bapak berunding bagi kelompoknya, kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya, tolong diberi nama pembagian kelompok 1, 2, 3, 4. Bisa kira-kira kelompoknya maksimal 5. Rata-rata 4. Minum. Sama ada mata kuliah yang Ya, silakan. Waalaikumsalam. Halo? Suaranya terputus-putus, Bu. kalau kelompoknya sama dengan lain bisa Kurang jelas, Bu. Halo? Kurang jelas, Bu. Suaranya terputus-putus. Waduh, sayang, Bu. Jadi rencana kita ke depan, Bapak tidak begitu aktif lagi ditampil di layar. Nanti yang tampil itu adalah Ibu Bapak yang lebih aktif. Maka kita pada hari ini melakukan pembagian kelompok. Nah, kelompoknya ada 6. Tentang siapa anggotanya diserahkan kepada Ibu Bapak semua melalui pimpinan ketua kelas. Karena jumlahnya kita 28 orang, maka berarti dalam kelompoknya ada 5, 4. Jadi yang mana dikelompokkan aja 4 atau 5. Tapi semua diharapkan aktif ya. Aktif dalam pemecahan masalah atau di dalam diskusi. Nah, itu, Bu. Dan tentang anggota-anggotanya sudah bisa disiapkan, nanti kirimkan anggotanya itu di WA. Ada kan WA-nya lah. Ini bentar ada WA-nya. Mungkin ada yang masuk di WA-nya.
Ah, sama nama Winiarti. Adakah sudah Bu Buan Pian? Ya, Pian, pembelajaran. Sudah adakah masuk? Halo Ibu. Belum Halo, Kak? Pak. Ada? Belum. Bisa dibuat? Pak, sudah ada. Sudah ada Pak grupnya Pak. Pembelajaran terpadu semester 1. Satu. Becet lah ini. Ya, aduh ini sepertinya namanya ini nama Pian di WA nih samar-samar nih. Adminnya siapa ini? Adminnya apa sih yang pakai apa nih? Waduh, tanpa nama nih. Kalau bisa di WA Pian itu diberi namanya lah, diberi nama. Nah sini ada tahu lah ngarannya siapa nah, ada dengaran. Ada Sarip Anasa kayak Muhammad Fauzin Abdillah, Popi Mudina. Kemudian tak ada namanya, ada yang sedang tidur ini. Siapa yang sedang tidur ini? Halo. Waduh. Ya, diberi nama nih, ada yang sedang tidur. Waduh. Gimana ini? Kocak Ada yang sibuk. Waduh, sibuk. Siapa sibuk ini gini? Nah, namanya tidak ada namanya nih. Tolong diberi nama supaya bisa sini. Tinggi Pak, nanti diberi nama. Diberi nama, ada yang sibuk, ada yang hai, sibuk-sibuk, ada yang tidur. Nah. Ya, jadi tolong diberi nama sini nah. Ada nama ini Muhammad Fauzan Abdillah. Kemudian yang ada Sarip Anissa, yang lainnya tanpa nama. Ini waduh sulit apa ini mah. Ini bukan ahli IT, ini ahli IT cepat aja membukanya si Ali. Ada yang sedang rapat juga ini. Siapa yang sedang rapat? Waduh, ini si siapa ini yang rapat ini? Ini siapa nih yang rapat nih? Kalau ini ada yang tahu ini yang rapat siapa sih? Nih, siapa nih rapat? Sedang rapat, tapi tidak ada namanya nah. Tapi Yeni Herlina waduh, sedang rapat. Sedang rapat. Mana orangnya nih? Sedang rapat, yang muncul si baby. Nah, jadi tolong nanti ditulis ini namanya yang jelas. Siap, Ada Pak. link grupnya. Ada link grupnya ini mungkin kepada si ini siapa nih? Nah, nih. Siapa nih? Adminnya. Belum Pak di grupnya. Siapa adminnya nih? Ini adminnya nih.
Linda. Oh ya, Yang mana? yang mana? Tahu lah. Makanya ini Bapak tidak tahu ada tahu nih siapa ngarannya nih, Reda ngarannya. Nah. Linda coba. Grup. Linda. Grupnya ya kan ini. Ya kan ini grupnya nih. Yang evaluasi. Nama grupnya pembelajaran terpadu semester 1. Nah. Cuman Pembelajaran terpadu semester 1. Belum kan udah masuk grup, Pak. Masuk situ. Cuma Nano tuh nomor ulun yang daftarnya. Minta share linknya, lain. Minta sterlingnya. Boleh minta share linknya lah masuk ke grup. Ya, kita kan ini boleh Bapak cek absennya nah. Pertama Animita adalah Animita. Setelah izin bentar izin Bapak tutup sebentar. Izin bentar. Linda Bapak itu kan Bentar. Bapak absen sementara. Animita adalah ada. Ada. Ya. Kemudian Astri Nur Farida. Ada. Bumi. Ada. Ada, Pak. Dwi Risti Ningsih. Ada. Dwi Risti Ningsih Tapin. Adakah? Adakah Dwi? Risti ada tuh, Risti tuh. Risti ada tuh. Dwi Risti Ningsih adakah? Ada. Emilia Agus. Halo Emilia Agus. Ada Pak. Tanjung ya Emilia Agus. Tinggi Tanjung. Pak Halina. Ada Pak. Ada. Asmilawati. Pak. Heni Wahyuni. Ada Pak. Jamilah. Ada Pak. Jamilah lagi. Ada Pak. Ada Pak. 2 Pak Jamilah. Ada yang Jamilah dengan name 25 dan Jamilah dengan name 37. Ada. Dua-duanya ada Pak. Jessica Dewi. Adakah? Ada Pak. Linda Yulianti. ada Bapak. Muhammad Fajr Nur. Ada Pak. Muhammad As'ad. Hadir Pak, ada. Hadir. Muhammad Hairudin. Ada Pak. Hadir. Mulyani.
Mulyani. Mulyani ada? Mulyani adakah? Ada. Nasrul Amin. Hadir Pak, hadir. Nuranisa. Ada Pak. Nuranisa. Oke. Ada Pak, ada. Tasari. Ada Pak. Nurdina Hidayati. Oke, hadir Pak. Kopi Nurdina Paringin. Kopi ada kan? Kalau kopi ada kan kopi? Kopi Dina ada? Ada. Rahmadi. Ada. Rahmadi. Ada Pak. Ada Pak Rahmadi, ada. Iya, Rahmadi kandangan ya. iya Pak. Tangan. Ramadania. Ada Pak. Rizda Rika Sari. Ada Pak. Hadir. Terus ini Ada Pak. Sri Nur Hidayah. Ada Pak. Ini Herlina. Ini Herlina. Adakah ini? Ini. Halo. Ini Rina, adakah ini Rina? Hadir Pak. Hadir. Berarti yang tidak hadir hari ini adalah yang tidak hadir Dwi Hadir. ada kan Dwi Menyahut jar. Hah? Ada Hadir Iya, Dwi-nya hadir, Pak, Pak. cuma kedengaran. ada nggak hadir? Salah, Bapak lihat. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak, Dewi, Pak. Hadir di pertimbangan. Dwi, oh ya ada. Ya. Nurmila Sari. Oh, Nurmilawati ya, Nurmilawati. Oh, bukan. Mulyani, adakah Mulyani? Mulyani dari Tapin. Adakah Mulyani? Mulyani. Berarti Mulyani tidak ada. Ya. Jadi hari ini yang tidak masuk berarti satu orang adalah Mulyani dari Tapin. Tengah. Ya, ada yang kita diskusikan? Ini sudah ada pembagian kelompok lah ini. Mungkin Sudah ketua ada Pak kelasnya. sebelumnya. Kelompok 1 Rahmadi, Dwi Risti, As'ad, Mulyani, Muhammad Khairuddin. Kelompok 2 Jessica, Ramadania, Rizda Rika, Hasmilawati, Emilia Agus. Kelompok 3 Linda, Jamila, Nurdina, Alina Sri, Nuridaya. Kelompok 4 Muhammad, Ani Gita, Anissa Astri. Kelompok 5 Yudha, Skol, Jamila, Heni Wahyuni, dan Muhammad Fajrianto. Kelompok 6 Nobitasari, Popi, Rusmini, dan Dumi. Ya.
Nanti tugasnya dikirim sini aja lah nanti tugasnya. Terima kasih Doni, terima kasih, mantap. Ada pertanyaan Bu? Ada Pak. Silakan. Izin bertanya Pak lah. Ulun kan mengajar bahasa Inggris Pak di Oh, iya, SD itu kayak apa ya Pak? RPP-nya Pak. RPP-nya RPP-nya kayak apa ya Pak itu Pak? Kan mengajar bahasa Inggris di SD kan? Enggih, SD IT tapi Pak Islam Terpadu. SD IT berapa ya? Tapin Rantau Pak Al-Madani. Oh iya. Jadi kan mengajar SD bahasa Inggris lah. Kan yang lain Enggih, saya kayak apa tuh ya Pak? Ini yang lain saya kalau enggih bisa aja Bang Pak. Berarti itu minta apa menggantikan kawan apa enak itu kayak Pak. Jadi Pian serba bisa, berarti Pian adalah guru yang mantap ya. Jadi dalam kegiatan berpraktik ya. Jadi kegiatan berpraktik karena akan ada mungkin mengajarkan bahasa Inggris ya, apa namanya, bahasa Inggris terpadu. Jadi Pian nanti minta izin kawan-kawan Pian yang bisa waktu tuh mungkin nanti tukar jam atau diminta sama sekali terserah Pian ini. Nah, ketika melaksanakan praktik ya kayak biasa ya juga. Jadi ketika melaksanakan praktik RPP yang Pian mau, tentukan dulu kelasnya di kelas mana. Kelas rendah kah, kelas tinggi, tentukan dulu kelasnya. Misalkan Pian praktik di kelas rendah, tentukan dulu berarti kelas rendah ini siapa kawan atau yang bisa diajak kompromi untuk membantu siapa kira-kira. Cari Pian kawan yang jangan perjalanan karir atau mungkin di kelas tinggi kah, 4, 5, 6. Nah, cari Pian yang bisa bekerja sama membantu. Jangan bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris kan kada mungkin. Disesuaikan nanti praktiknya lawan RPP Pian apa. Tentukan dulu kelasnya. Paham Pak. Jadi Ibu Bapak dalam membuat RPP tentukan kelasnya lah, kelas berapa Pian, di kelas tinggi kah, kelas rendah kah. Kalau kelas rendah mungkin penentuannya jamnya berapa, tinggi berapa, nah itu. Yang lain juga sama lah. Cari kalau berpraktik itu yang bisa kita atau bisa kerjasama. Nah itulah Pak lah, silakan. Ada yang lain? Enggih Pak. Pak, Yuk. tugas kelompok. Halo. Apa Bu? Nama ulun Ramadhan dari Pokjar. Nama Ramadhaniyah dari Pokjar Tanjung. Ramadhaniyah, ya Tanjung. Ya dari Tanjung. Permasalahan ulun kurang lebih sama dengan Bapak yang tadi. Ulun kerjanya juga di bawah naungan yayasan dan kerjanya di SDIT awalnya. Jadi guru tematik memang. Terus? Ulun diamanahi di SMP Pak, ngajarnya bahasa Inggris di SMP. Oh ya bagus Nah, Bu. Iya, jadi berarti ulun ketika mau juga kayak yang tadi Pak. Jadi ulun takon Bu, bahasa Inggrisnya pembelajaran belajar apa namanya? Jadi solusinya hampir sama dengan Bapak dan Bapak yang di IT itu juga. Ketika mendapat tugas berpraktik, kan ini tugas nih
semacam wajib nih. Ketika mendapat mata kuliah pembelajaran terpadu kemudian berpraktik, maka pian bisa kembali lagi ke SD. SD mana tadi pian? DIT Anahal. Nah, bisa lagi SD. kembali ke nanti bisa lagi kembali ke sana dalam pengertian minta izin dengan kepala sekolah atau yayasan. Ini ulun gue gitu lah. Atau jawab yang mana bisa diajak kerjasama, jadi seperti itu juga pemecahan masalahnya. Kalau di SMP tidak disarankan karena ini paling dengan sekolah kembali ke SD. Ya bisa juga misalnya pada SD itu ada sekolah SD yang parak rumah pian misalnya SD apa saya pian praktik sih minta kita pian lawan guru atau kepala sekolah. Berarti kadang ya mana Bu? Halo Bu, suaranya SD Bu misalnya lain Halo, Bu. bisa ke SD yang Iya bisa Bu, bisa kembali ke asal tadi atau bisa juga pian ada sekolah SD yang dekat dengan rumah pian umpama, nah minta izin di situ dalam sehari atau seminggu lah untuk melaksanakan praktik aja itu. Seterusnya silakan lagi dengan yang ibu guru yang bersangkutan. Jadi ketika melaksanakan praktik bisa kembali ke tempat. Mungkin ada yang tidak sekali mungkin sudah. Adakah? apa Pak? Halo. Kendaraannya di mute suaranya. Nggak tahu punya siapa. Juga mungkin kalau ada yang mungkin tidak mengajar sama sekali, mungkin tetapi mengambil mata kuliah ini, nah, tolong juga kita izin dengan kelas yang dahulu atau kelas yang baru kan terserah pian. Yang penting pian melaksanakan kegiatan praktik di lapangan. Dahulu kan mengenal ada PPL 1, PPL 2 praktik. Nah itu pula. Jadi kalau yang mungkin tidak ada punya kelas atau tidak mengajarnya di SMP, tolong kembali ke SD. Ada pertanyaan? Halo Bu. Halo Bu. Halo Ibu. Iya Pak. Tanya, Pak. Paham? Insya Allah bisa Pak. Iya. Jadi ketika berpraktik maka kembali ke sekolah dasar. Sekolah dasar mana terserah pian di mana pian berada atau di mana pian yang dekat. Tolong disesuaikan dengan RPP. Nah, makanya di RPP itu kan ada identitas sekolah, tolong itu. Itu aja intinya. Demikian Ibu Bapak. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan pembelajaran dengan mata kuliah pembelajaran terpadu adalah di mana mata kuliah ini mempersyaratkan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar kembali
ke sekolah dengan mengambil apa tadi? Dengan melakukan kegiatan atau dengan membuat rancangan pembelajaran terpadu. Ya. Dan pembelajaran terpadu tadi pengertiannya adalah bla 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 sudah dijelaskan, tapi pada hakikatnya dalam pembelajaran terpadu menekankan kepada siswa yang lebih aktif dalam artian jadi kita melakukan pendekatan query. Jadi kita hanya sekedar perancangannya, namun perancangannya ada di tangan guru bersama mungkin siswa. Demikian Ibu Bapak yang dapat disimpulkan. Ada pertanyaan? Waktu sampai jam 15 ya. Jadi kita sudah di ujung akhir. Ini alasan apa ya? Ya, Ibu Bapak kita sudah berada di ujung waktu. Ada pertanyaan lain, jadi intinya adalah kita berpraktik, sudah membagi kelompok, nanti kelompoknya tugas kelompoknya akan disampaikan lewat WA. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Ketuanya sudah ya, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin kita akhiri sampai di sini. Mungkin kurang ya, mohon maaf yang besar-besarnya. Dan hanya dari yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum akhiri mungkin seperti biasa kita bisa mimpin. Silakan dipimpin doa terakhir. Silakan. Iya nah, ini nih. Ya ayam apa aja 100. Ayam ya, 300.000 Sudah? Untuk ayam itu si yang 100 ya.